Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anak-anak akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia serta perubahan wujud zat yang memerlukan panas maupun yang melepaskan panas atau kalor. Di kelas 7 apa? 7A Indonesia 2. Coba anak-anak, peristiwa perubahan wujud zat dari zat cair menuju zat padat dinamakan zat cair menuju zat padat membeku. Contohnya apa? Menjadi es batu. Es batu ada gunanya. Nah, untuk membuat jus, betul. Pop es, betul. Nah, betul. Itu kenapa kok bisa membeku? Karena suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Paham? Nah, kalau peristiwa zat cair menuju zat gas dinamakan peristiwa zat cair menuju zat gas menguap. Betul? Menguap. Contohnya apa? Contohnya air yang dipanaskan pada kompor. Terus airnya mendidih. Habis mendidih menguap. Ternyata juga pada pantai, kamu tahu pantai ada lautan? Lautan terkena sinar matahari, itu terjadi peristiwa namanya evaporasi. Peristiwa apa? Evaporasi. Yaitu penguapan. Penguapan air dengan skala besar. Nanti menjadi awan, awan kembali lagi menjadi hujan. Itu namanya siklus hidrogen. Paham? Kemudian kalau peristiwa menyublim itu peristiwa apa ya? Perubahan wujud dari gas menjadi padat apa padat menjadi gas? Contohnya apa? Kapur barus, kamfer, terus ada yang di WC ya? Ya, buat pengharum ruangan. Kemudian pada saat pagi hari terjadi peristiwa apa, Mas? Mengembun. Mengembun itu peristiwa apa menjadi apa? Nah, perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Terus apakah saja perubahan wujud yang membutuhkan panas atau memerlukan panas apa saja? Mencair, menguap, menyublim. Menguap membutuhkan panas, mencair membutuhkan panas atau memerlukan kalor. Satunya lagi apa? Menyublim, itu membutuhkan panas. Kalau mengkristal tadi adalah mengeluarkan panas. Beda, kalau mengeluarkan itu tidak butuh, malah justru keluar panasnya. Seperti membeku dan deposisi serta mengembun. Oke? Apakah yang disebut dengan perubahan fisika? Menghasilkan zat jenis baru apa tidak? Yang benar, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya apa? Menguap. Terus perubahan bentuk. Perubahan bentuk contohnya apa? Kayu jadi jadi meja. Kemudian nasi jadi bubur. Beras ditumbuk jadi apa? Tepung. Betul. Terus apa lagi kira-kira? Batu kalau dipukul pakai martil jadi apa? Kerikil. Lah itu namanya perubahan bentuk. Perubahan apa? Bentuk. Itu termasuk fisika. Kemudian air menguap, itu perubahan fisika. Aliran arus listrik itu perubahan fisika. Besi ditarik oleh magnet itu perubahan fisika, tidak menghasilkan zat jenis baru. Kemudian perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Kamu pernah makan sate ayam? Orangnya yang jadi penjual sate pakai kipas enggak? Ada kipas tradisional, ada kipas angin ya. Betul, pakai arang. Arang itu dulunya apa?
Kayu dibakar menjadi arang. Kayu itu selulosa, arang itu karbon. Arang itu apa? Karbon gitu. Jadi perubahan zat jenis baru. Kemudian ada namanya pertalit. Selain pertalit apa? Pertamax. Selain pertamax, solar. Kemudian pertamax turbo, ya. Bensin. Kemudian minyak tanah, spiritus. Itu semuanya adalah bahan bakar. Bahan apa? Bahan bakar. Bahan yang mudah terbakar itu termasuk zat kimia. Termasuk apa? Zat kimia. Kemudian makanan yang basi. Makanan yang basi itu berarti ada unsur bau. Itu termasuk perubahan kimia. Kemudian tomat. Tomat pada saat masih muda warnanya hijau. Ketika sudah tua warnanya merah dan siap untuk dimakan, ya. Itu tomat. Itu terjadi perubahan kimia. Paham? Oke. Karena dan Pak Guru jelaskan pelan-pelan. Nah, ini ditulis nama kelasnya hari Sabtu tanggal 16. Para walinya kan kalian mondok, jadi para walinya pembimbing kamar. Di sini ada soal pilihan ganda. Kemudian di sini soal uraian pendek sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk lembar yang ketiga kamu ambil dari sini. Yang ikut perubahan fisika yang mana, yang ikut perubahan kimia yang mana. Paham nggak? Paham. Bisa melihat dari buku Erlangga halaman 40, 41 dan 42. Sini. Juga dari buku catatan. Bisa dimengerti? Ya, silakan mengerjakan. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.